Rasulullah itu roh jenis malaikat. Roh itu adalah dari jenis malaikat. Dan karena itu Imam Ghazali mengartikan roh itu jauharun azizun jenis jauhari malaikat. Roh itu adalah substansi yang perkasa dari substansi malaikat. Asal sumbernya dari hadirat Allah, dari sana dia berasal, dari sana dia akan kembali. Nah, penjelasan ini memang menarik karena di dalam kitab Ihya misalnya Imam Ghazali menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat roh itu seperti apa, dan tidak ada yang mengetahui bagaimana sebenarnya kaitan roh dan jasad ini. Itu tetap misteri, itu tetap rahasia Allah. Memang kalau kita baca kitab tafsir Mafatihul Ghaib, itu Imam Fakhrul Razi ketika menafsirkan ayat Al-Quran Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, beliau menjelaskan bahwa roh itu dengan badan ada 3 kaitan. Dan menurut penjelasan beliau, kalau kita tidur, yang 2 diputus kaitannya dan tinggal 1 yang masih terkait, sehingga masih ada napasnya. Nah, pada saat itu roh kalau digandaki Allah untuk pulang, maka putus itu 3-tiganya. Tapi kalau digandaki Allah masih kembali hidup, maka dia disambungkan kembali. Karena itu kita sering mendengar ucapan para ulama an-naumu syafiqul maut, bahwa tidur itu saudara kembarnya mati. Jadi kita ini udah latihan mati tiap malam. Kalau sudah latihan mati tiap malam, harusnya udah kaget kalau mati sudah latihan tiap malam. Tapi pertanyaan ini menjadi menarik karena Imam Ghazali mengatakan roh itu disebut ada kaitan secara materi juga ya, tapi disebut tidak ada kaitan, ada kaitan. Karena kalau roh itu ada kaitan secara materi dengan bentuk fisik, harusnya orang yang kerdil itu rohnya juga kerdil. Tapi nyatanya perasaannya tidak kerdil, pikirannya tidak kerdil, ya normal saja. Ya, begitu juga orang yang diamputasi kakinya atau kecelakaan anggota tubuhnya, itu tidak kemudian dengan cacatnya fisik rohnya menjadi cacat, itu tidak. Maka kata Imam Ghazali, fenomena ini menjelaskan bahwa roh itu tidak campur seperti campurnya urat dan daging dalam tubuh kita. Tetapi memang ketika kita membahas tentang bagaimana roh itu ketika dikaitkan dengan badan, kita dipenuhi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang penciptaan manusia. Di sana Rasulullah menceritakan bahwa yang pertama kali Allah ketika menciptakan kita itu dalam periodisasi 40 bahwa kita ini dicipta pertama dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari, kemudian kita dibentuk dalam wujud alaqah 40 hari, kemudian kita 40 hari itu sudah berbentuk tulang bulan yang berbungkus daging. Alaqah itu bahasa kedokterannya mungkin zigot ya, karena sudah ada plasenta. Kemudian idoma rahma itu mungkin dalam bahasa kedokterannya embrio. Nah, di dalam 40 hari ketiga itu hadisnya Rasulullah Muhammad SAW kemudian setelah 40 hari yang ketiga berarti 40, 40, 40, 120. Nah,
120 inilah ada kejadian yang khas pada manusia. Pada saat itu Allah mengirim Jibril untuk memasukkan roh. Allah mengirim malaikat untuk meniupkan roh. Nah, beserta ditiupkan roh di dalam janin, saat itu pula ditetapkan 4 hal yang berkaitan dengan roh ini. Ditetapkan 4 hal. Bikat birizki, kata Rasulullah, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ditetapkan umurnya, ajalnya. Kemudian wa amalihi, Allah tetapkan amalnya. Wa sakiyun am sa'idun, dan Allah tetapkan dia akan masuk kelompok celaka atau kelompok yang bahagia. Ketetapan Allah ini didasarkan pada ilmu Allah. Ilmu Allah itu mendahului seluruh kejadian. Yang menarik adalah 120 kehamilan, usia 120 kehamilan. Ini adalah masa paling kritis dalam periode orang hamil. Karena pada saat itulah Allah akan tetapkan jenis roh seperti apa yang akan menjadi pengendali bayi ini. Untuk urusan fisik, seperti kemarin kita sudah bahas, itu alam kholqi, ada titisan, ada warisan, ada genealogi dari bapak ibunya. Majunya kayak bapaknya, matanya kayak ibunya, itu nur. Tapi untuk kualitas roh itu tidak ada kepastian turun-turunan. Jadi roh itu hak prerogatifnya Allah. Tidak mesti orang alim anaknya alim, tidak mesti orang yang nakal anaknya nakal. Kan'an anaknya Nabi Nuh, nyatanya ya tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Ya. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal musuhnya Rasulullah, tapi Ikrimah sahabat Rasulullah yang sangat hebat, jadi sekretaris Rasulullah. Bahkan dulu Muawiyah, Abu Sufyan masih memimpin perang, bahkan perang Uhud. Pada akhirnya Muawiyah berada di barisan Rasulullah. Jadi hidup itu misteri, ya. Hidup itu misteri. Dan yang membuat misteri itu sebenarnya keberadaan roh ini. Dan kalau saya dengar Pak Ibu pakar kimia yang tingkat kepakarannya dalam bidang kimia, seperti Ibu Sina di bidang kedokteran, kurang beda banget. Tapi memang begini kehidupan itu Allah cinta. Di dalam yang nyata itu ada yang tidak nyata. Di dalam yang tidak nyata itulah ada sirullah, yang ada rahasia Allah. Nah, maka kita ini ada 2 dimensi, ada dimensi jasadnya, ada dimensi rohaninya. Nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana roh ini kalau sudah lepas dari badan. Ya, singkatnya roh ini kalau menurut hadis Rasulullah riwayat Abu Dawud, Imam Abu Dawud, An-Nasai yang dikutip oleh Zainuddin Al-Albani di dalam kitab beliau Al-Isti'adad lil Maut wa Su'alil Qubur. Zainuddin Al-Albani ini adalah penulis kitab Al-Mu'ad. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang kematian. Tapi nanti kita bahas khusus tentang soal kematian. Dan singkatnya, roh itu kata Rasulullah kalau keluar dari badan seperti air keluar dari beko. Tapi dalam Sahih Bukhari yang dikutip oleh Zainuddin Al-Albani itu ternyata juga ada 2 kisah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ditanya oleh Allah,
kaifa wajadta al-mauta, bagaimana kamu merasakan kematianmu nasab. Kata Nabi Ibrahim, aku itu seperti jarum yang dicabut dari kain wol basah. Jadi rasa kematian Nabi Ibrahim itu seperti jarum yang ditarik dari kain wol basah. Maksud itu dong. Tapi begitu Nabi Musa ditanya oleh Allah, kaifa wajadta al-mauta, bagaimana kamu merasakan kematian? Nabi Musa mengatakan, aku seperti domba di tangan jagal yang dikuliti hidup-hidup. Wali Nabi Musa rupanya seru ini rasanya. Karena itu para ulama mengatakan tidak mesti orang soleh itu rasanya ringan, itu tidak mesti. Seperti tidak mestinya orang kafir rasanya berat, itu tidak mesti. Kok bisa orang yang soleh nazarnya bisa berat? Kalau amal ibadahnya, sedekahnya, puasanya tidak sampai pada derajat yang Allah janjikan, maka orang ini akan nazar berat. Yang nazar beratnya itu nanti dia diberi sabar, sehingga sabar atas nazar yang berat itulah yang akan menyampaikan orang ini ke derajat yang Allah janjikan. Jadi kita tidak bisa memvonis orang kalau nazar berat suruh khotimah nanti dulu, jadi anda tahu rahasia Allah. Karena itu Rasul melarang kita memastikan orang, oh ini surga, kalau ini neraka, oh itu hanya Allah. Ya jangan berani-berani ngomong begitu. Ya kalau doakan boleh, mudah-mudahan nanti perlunya belajar zikir. Dan dengan hafal Quran, kalau sudah kedatangan malaikat maut tak mungkin mau ngaji dari Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Ijah. Orang kita juga tidak sanggup. Ya. Jangan harus milih kalimat mana yang akan dibaca. Gak ada yang lebih hebat dari La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sehingga Rasulullah menyuruh lakitu mautakum bila ilaha illallah. Bimbing orang yang mau meninggal itu dengan La ilaha illallah. Ini di kota jarang. Ini di kota itu jarang. Kalau saya dulu setiap ada orang mau meninggal, bapak saya pasti lari dan saya ikut ke belakang. Terus kita bimbing, dia ikut bapak La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalau sudah sampai di sini ngos-ngosan, udah tidak bisa Allah, Allah dengan La ilaha illallah. Bahayanya kalau pas La ilaha mati, waduh bahaya tauhidnya. Jadi Allah. Tapi nanti kalau sudah berhenti di sini kata Rasulullah, alam wahid kepekaan, alam dunia ini udah tidak ada lagi. Karena itu kalau sudah begini, udah kelihatan malaikat, udah kelihatan semua, taubat udah tidak diterima. Karena pintu kelahiran itu di alam barzakh ini. Kalau lahir di alam dunia kita lewat jalurnya ibu, rohnya dimasukkan ke janin, lahirnya melalui jalur ibu. Tapi nanti kita balik ke akhirat, balik ke alam barzakh. Alam barzakh itu waiting room yang akhirat itu di sini. Nah dari sini akan berbeda orang yang husnul khotimah sama su'ul khotimah. Allah waja'alna husnul khotimah. Semoga kita semua dijadikan husnul khotimah. Kata Rasulullah husnul khotimah, roh itu akan keluar dari keringatnya, terakhir akan keluar dari tubuh. Karena itu sering-seringnya itu orang meninggal itu mengirim ke atasan, karena dia sayonara, dia selamat tinggal sama badannya. Setelah itu kalau orang suruh khotimah waliyadzubillah, akan dicabut rohnya keluar dari kedua tulang rahangnya. Nah, roh yang keluar bareng keringat itu rohnya orang yang husnul khotimah. Biasanya orang yang wafat husnul khotimah itu keringatnya banyak. Dulu Rasulullah keringatnya itu sampai sak jagung-jagung, bisa jagung-jagung.
bisa lihat orang wafat, tapi jangan komentar, jangan komentar. Itu tetap tanda tauhid, tidak mesti. Ya, ada kisah di kitab, ada seorang syekhnya ini Nasa itu oleh anaknya dibimbing, la ilaha illallah, dan aku tidak mau ngomong itu. Dibimbing lagi, la ilaha illallah, dan aku tidak mau ngomong itu. Untung gak jadi mati. Begitu sehat lagi terus dilapori oleh anaknya, Pak, kamu tadi tak bimbing la ilaha illallah, tidak mau ngomong itu. Terus tadi kalian tak bimbing lagi itu udah ngomong itu kenapa? Kata bapaknya, siapa yang tak tahu? Kamu untuk saya dari Allah itu siapa yang tak tahu? Setiap hari udah hidup ini dari Allah situasi. Tapi kamu mosok tahu kalau ada iblis menyerupai bapakmu? Terus dia bilang, setelah itu dia menyerupai bapaknya, aku yang biayai kamu, aku yang menghabiskan uang untuk sekolah atau pendidikanmu. Sekarang aku minta kamu ikut agamaku, ikut agama Yahudi, tapi bukan ikut ngajar Majusi dan agama barang lain-lain. Bukan, jangan menghukum. Ada juga seorang syekh yang mau meninggal oleh orang-orang dibimbing, la ilaha illallah, sehingga orang-orang ngira suku khotimah rohnya keluar dari tenggorokan, paling jadi kiai cuma nyari popularitas, kiai uploadan, kiai populer, makanya tidak bisa mengajar. Tidak wafat, begitu tidak wafat ditanya, tadi kok diajak ngomong aja, mau dibimbing kok itu kenapa? Katanya, sok pasti nggak ngerti, nggak usah kok bimbing, kamu sudah ngerti kalau orang wafat itu harus terus zikir pada Allah. Tapi kamu nggak tahu kalau sudah begitu itu urat-urat semuanya udah lidah sudah tak bisa digunakan. Aku tadi yang ngomong la ilaha, cuma kamu dengar, padahal aku sudah maksa itu la ilaha illallah. Kalau begini jangan gampang suudon, ya jangan gampang. Oh ini neraka, ini surga, dan itu bukan wilayah kita, bukan wilayah kita. Jadi roh itu terus kalau sudah keluar bagaimana? Nah, roh itu ternyata alam barzah itu macam-macam. Alam barzah itu waiting room sampai kiamat. Nanti kalau sudah kiamat baru ada yang ulmas, baru ada yang hisab, baru terus itu ketemu Rasulullah dan lain-lain itu. Jadi orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai nanti orang tua kita yang sudah wafat itu sekarang berada di waiting room, beda-beda. Alam barzah itu beda-beda, tidak sama. Hati-hati kalau orang itu tidak siap-siap bangun kabriknya di alam barzah. Sementara hidupnya tinggi di alam barzah ditentukan oleh sangat cinta dan tidaknya dia kepada dunia. Semakin orang itu butuh dunia, rohnya tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Sehingga roh itu ada yang tetap di dalam hubungan. Roh itu ada yang bertayangan di muka bumi. Tapi roh ada yang bi'ala ini. Bukankah Rasulullah waktu mau wafat, Rasul mengatakan kepada malaikat, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, antara aku dan teman-temanku yang di tempat paling tinggi. Jadi bi'ala ini dia di tempat yang paling tinggi. Ada roh yang mahbusah di jannah, ada roh yang sekarang ini sudah ada di pintu surga, padahal belum kiamat, tapi saking istimewanya sudah akhir di
surga. Secara umum Rasul menyebut barzah itu ada yang rawdah min riyadil jannah, ada yang kufra min ghufril iman, ada yang alam barzah itu seperti taman surga yang meluas. Jadi setelah kita meroboh dan seterusnya bisa jawab semua, maka akan luas dalam barzah orang itu, dan dia diberi fasilitas surga, diberi angin surga, makanan surga, pakaian surga, tempat tidur surga, semua standar surga. Tapi belum surga, orang itu sudah mencapai kenikmatan pada saat di alam barzah. Rasul mengingatkan siapa yang indah alam barzahnya, setelah itu akan jauh lebih indah. Tapi kalau orang itu lagi keburukan, tukang maksiat yang tidak tobat sampai wafatnya, maka dia akan mendapatkan alam barzahnya kufra min ghufril iman, ya kufra min ghufril iman, lorong dari lorong api neraka, yang di situ akan diberi panas dan asapnya neraka. Jadi orang ini akan dalam penderitaan yang sangat, penderitaan yang sangat. Nah, ini semua fenomena Allah yang hari ini kita berada di alam dunia ini menjalani ujian. Ketika saya bahas tentang roh, bahwa roh itu dari jenis malaikat, ada orang yang berkata, kalau memang roh itu jenis malaikat, kenapa kita itu satu roh amin? Kadang disebut roh kudus. Jadi kenapa kok tidak disebut malaikat, kok disebut roh? Karena malaikat yang paling tinggi derajatnya itu malaikat karubiyun, itu yang ada di sekitar arsy. Di atas malaikat karubiyun itu yang paling top namanya malaikat barzah ruhaniyun. Ruhaniyun jauh mufradnya ruhani. Ruhani itu siapa? Yang didengar jasmani ruhani. Karena itu Allah menyebut di dalam hadis Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu dicipta Allah dalam bentuk paling sempurna. Dan ciptaan Allah yang lebih sempurna dari malaikat. Karena itu istimewa manusia. Cuma summa wada'nahu asfala safilin, karena manusia harus dikawinkan kepada badan yang dia jadi jenis dewa. Nah, karena di situ nanti ada dua tarikan manusia ini. Badannya menginginkan hal-hal yang sifatnya fisiologis, makan, minum, kawin, makan, dunia, ini sedang dikejar badan. Sementara rohaninya itu senang ibadah, senang ngaji, senang tolong. Maka manusia itu dalam tarikan itu. Ada orang yang saking hebatnya tarikan dunia ini sampai tidak terlayani akhiratnya, tidak terlayani Allah. Tapi ada orang yang saking hebatnya Allah sampai dunianya itu terlupakan. Ini seperti manusia. Ada orang yang tidak percaya dengan mengatakan, mestinya kalau manusia itu rohaninya dari jenis malaikat, dia tidak mungkin berbuat buruk. Kalau begitu kita ingat kembali bagaimana kisah Harut Marut, Harut Marut, yang Allah sendiri memisahkan tentang Harut Marut itu, bahwa Al-Hafidh Imam Suyuti di dalam kitab tafsir beliau Al-Qur'an Mansur, ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran, wa ma kafara Sulaimana walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ketika sampai pada pembahasan
Allah itu dua kali diprotes dalam tanda kutip, dipertanyakan oleh malaikat tentang kekhalifahan manusia di bumi. Pertama, waktu Allah menjadikan Nabi Adam, malaikat menawarkan diri, kenapa tidak kita saja? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Paling yang kamu ciptakan nanti bukan berbuat moral, engkau terus berbuat. Kenapa tidak kami yang secara reputasi historis selalu bertasbih, selalu mensucikan Allah, la ilaha illa anta. Baru ngaku Adam itu lebih hebat setelah dia habis kecerdasannya, tidak mampu mengalahkan Nabi Adam. Nabi Adam kelasnya lebih tinggi, Pak. Karena Nabi Adam itu alim, malaikat kalah alim, orang yang tidak alim harus tunduk pada yang lebih alim. Mulianya Nabi Adam karena ilmunya. Karena itu usjudu li Adam, maka malaikat disuruh menghormat Nabi Adam, bukan hormat dohir, hormat ilmunya. Hormat ilmunya, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Yang kedua, kata Imam Suyuti, kesaksian malaikat itu terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Allah buka langit, malaikat melihat kelakuan manusia yang di sana sedang perang, yang di sana sedang zina, yang di sana membunuh, yang di sana pesugihan, yang di sana semacam-macam lawan. Terus malaikat ini nanya lagi, benar ya Allah, kok manusia ini begini lagi kelakuannya? Akhirnya Allah kata, siapa di antara kamu yang siap saya puji jadi manusia? 3 pimpinan malaikat maju di dalam hadis yang lain 2. 3 pimpinan, bukan malaikat biasa, pimpinannya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Allah, mengatakan kepada pimpinan malaikat, kamu saya jadikan manusia, tak beri badan laki-laki, nanti kamu punya sahabat, kamu akan diuji di dunia, boleh melakukan apa saja, tidak disuruh sholat, tidak disuruh puasa, cuma dilarang 1 musyrik, 2 dilarang membunuh, 3 dilarang berzina, 4 dilarang minum khamr. Cuma ini dong, tidak disuruh sholat subuh, tidak disuruh ngaji, tidak. Malaikat diuji jadi manusia cuma 4 dong. Kira-kira kalau jenengan diuji ini, insya Allah lolos. Kamu cuma gitu doang, tidak musyrik, tidak bunuh, tidak zina, tidak khamr. Gendeng apa musyrik, gendeng apa zina, gendeng apa minum khamr. Pingin mabuk, gojek, ngadep ke belakang, ya semabuk, ngapain pakai mabuk segala. Tapi yang satu mundur, tidak berani, bahaya ini. Yang 2 maju, inilah malaikat Harut dan Marut. Maka diberi badan manusia, diuji oleh Allah dengan perempuan cantik, namanya Zahra. Zahra itu cantiknya seperti bintang kejora yang melebihi sinarnya dari bintang yang lain. Karena itu bintang kejora itu bintang Venus. Karena itu bintang Venus itu bahasa Arabnya Zahra. Venus oleh orang Yunani disebut dewa Amor. Itu kisahnya dari sini, dari Harut Marut diturunkan. Begitu Harut Marut melihat Zahra, mulai nafsu bergerak, bingung Pak, dua-duanya sotim, tambah bergejolak nafsu ini, tidak kuat ngomong. Akhirnya Harut ke Marut yang ngomong, kamu terasa ada sesuatu yang aneh dari diri kita? Iya, selama jadi malaikat melihat perempuan tidak pakai baju, tidak apa juga tidak ada rasanya. Lalu sekarang begini, bingung, bagaimana ini tidak tahan. Ayo didatangi aja Zahra, didatangi.
Begitu didatangi, terus bilang, Zahra, aku butuh ini, kamu mau tak nikah? Kalau tidak mau, ya. Kecuali kamu mau menuruti kemauanmu. Apa itu? Masuk, ambil mantuk, bilang, sembah ini tak layak. Kata Harun, wah ini dosa paling gede, tak bisa. Mundur. Begitu dia pulang, terbayang-bayang wajah Zahra. Wah, ini sebus kafir-kafir, murtad-murtad, muslim-muslim, balik. Belum sehari Pak, jadi balik, belum sehari jadi manusia, udah gak kuat. Lihat perubahan cantik, udah kafir. Begitu datang Zahra udah tahu, wah udah nekat ini. Terus kata Zahra, kamu gak harus nyembah patung, kamu boleh pilih, kamu nyembah patung atau kamu ambil tetangga saya satu bunuh, atau kamu minum khamr. Kata malaikat ini yang paling ringan khamr aja wis khamr. Akhirnya dikasih khamr, mabuk, dua-duanya mabuk. Orang dia tidak mabuk aja udah mabuk, lihat Zahra. Nah ini mabuk tapi tidak bisa ngopi, yang sabar deh. Ujian di dunia tidak lama, gitu, yang selamat. Itu kira-kira begitu. Malaikat itu doakan kita semuanya supaya bisa selamat hidup di dunia ini, ya. Karena dia tahu tidak gampang untuk bisa lurus di jalan Allah, itu tidak gampang. Ini bisa harus paham, itu bukti bahwa tarikan dunia ini sangat hebat, ya sangat hebat. Karena itu nanti dalam pembahasan tasawuf, pembahasan tentang memposisikan dunia, melihat dunia itu secara benar, itu menjadi penting. Sehingga ada istilah nanti zuhud lah apa, nanti kita detailkan persoalan ini. Itu tidak ada lain kecuali karena bahayanya pengaruh dunia yang sampai memalingkan orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang jadi persoalan. Maka dengan mengertinya kita bahwa manusia itu terdiri atas dua aspek ini, kita sekarang bisa mengerti kenapa kita dituntut sholat, dituntut ibadah. Panjenengan perhatikan, semua ibadah yang diwajibkan ke kita itu ada dua aspek, ada fisiknya, ada lahiriahnya, ada batinnya. Dengan sholat, ada takbir, rukuk, sujud, bacaan, itu ibadah dohir. Tapi ada batinnya, khusyuk. Ya, kalau sampai orang itu sholat tidak khusyuk, itu dohirnya sholat, batinnya tidak sholat. Ya batinnya tidak sholat. Kalau dohir batin tidak gabung, tidak ada tanda al-fahsya wal munkar, itu tidak ada. Sehingga kalau orang mengatakan itu orang yang korupsi, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin umroh, nggak jaminan Pak. Ya, kalau batinnya tidak khusyuk, tidak benar hubungan qalbi Allah, nggak ada. Pengaruhnya sangat sedikit. Puasa dohirnya ada batinnya. Dohirnya ada makan, ada minum dari subuh sampai maghrib. Batinnya tidak boleh bohong, tidak boleh lihat maksiat, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh riba. Ini ada batinnya, ya. Semua ada batinnya. Zakat, mengeluarkan uang, membersihkan dohir, tapi batin dibersihkan oleh Allah. Tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Toharohnya itu bersih dohir, zakiyahnya itu tazkiyatun nafisnya itu batin. Haji ada manasiknya, ada muter-muter di Ka'bahnya, ada sa'inya dan seterusnya, tapi ada batinnya. Wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Tidak boleh rofas, tidak boleh fusuq, tidak boleh jidal, ada batinnya. Nanti kalau sudah selesai haji, tagihannya batin. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau sudah selesai hajimu, manasikmu, pulang ke rumahmu, ukuran hajimu mabrur, batinmu ingat Allah minimal seperti kamu ingat orang tua.
atau lebih hebat dari itu? Itu batin, itu batin. Jadi ini karena kita memang dari dua aspek ini, kita ini ada dohirnya, ada batinnya. Karena itu dohirnya nanti disebut ilmu fikih, batinnya disebut ilmu tasawuf. Yang merawat aturan syariat dohir itu fikih, yang merawat mata aturan batin itu nanti tasawuf. Sehingga Imam Malik mengatakan, orang kalau cuma dohir nggak nata batin, jatuhnya fasik. Orang yang batin tidak peduli tatanan dohir, jadinya zindik. Kalau dua-duanya digabung baru hakikat. Ya. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Nah, ini pembahasan tentang persoalan hakikat manusia. Selanjutnya, batin itu ada kalau orang kampus nyebutnya fakultas, ada bagian-bagiannya. Seperti dohir, badan namanya semuanya. Tapi kalau yang bisa dilihat itu kan mata, kalau mendengar itu telinga, membau itu hidung, kan begitu. Kalau keseluruhan itu namanya rohani, ya, tapi ketika berhadapan dengan hasrat keinginan makan, minum, lawan jenis, itu namanya syahwat. Dan syahwat bukan bagian dari rohani, syahwat itu bagian dari badan, ya, sama hewan punya, ya. Tapi yang bagian rohani itu nanti mulai dari akal. Ketika rohani dihadapkan pada fenomena yang sifatnya logis, matematis, itu namanya akal. Ketika rohani dihadapkan kepada mengenal sesuatu, itu namanya qalbu. Dengan kalau lihat orang, dengan punya pandangan hati itu, sehingga sombong orang ini waktu, orang ini lembut, orang ini kasar, ada di sini, Pak. Ada, semua kita diberi oleh Allah itu, yaitu qalbu. Sehingga dengan mengenal orang itu dari sini, dia kenal orang itu dengan hati, karena itu orang makrifat, kenal Allah itu dengan hatinya nanti. Nah, terus lebih dalam lagi mencintai itu dengan roh, tapi bukan roh dalam makna umum tadi. Nah, ini repotnya ngaji tasawuf. Kalau nggak dengan guru itu pasti bingung, karena roh itu bisa bermakna am dengan makna umum, tapi roh bisa makna khusus. Nah, sekarang ini roh dalam makna khusus. Padanannya kalau di Quran fu'ad, tapi orang tasawuf menyebutnya roh. Lebih dalam dari fu'ad, kalau bahasa Quran ruh, kalau bahasanya tasawuf sir, tempat rahasia Allah. Ya, kalau orang sir inilah yang disebut ainul basirah, mata batin. Ya, ini yang disebut dengan mata batin. Ya, ini kalau di dalam kitabnya Hakikat Al-Bidi ada yang disebut maqamatul qulub, ya, tingkatan batin menurut Quran. Quran itu bahasanya ada sodr, ada qalb, ada fu'ad, ada lub. Yang paling luar itu namanya sodr, tapi itu bukan dada fisik, Pak. Alam nasrah laka sodra, Rasulullah sampai diberitahu oleh Allah, bukankah aku luaskan dada. Memang dada Rasulullah besar terus, tidak begitu. Itu dada, maknanya dadanya Rasulullah apa, ya. Bukan dada dohir itu. Kemudian qalbu lahum qulubun la yafqahuna biha, dan seterusnya itu, ya. Jadi ini semuanya ada di dalam Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang bagaimana dalil-dalilnya dari dalam Quran. Waktu kita habis, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, berikan kesehatan, kita bisa mengaji